sosok wanita berbaju putih. Konon dia muncul di dekat mulut terowongan. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan hei, takut. Malam ini gue mau cerita tentang terowongan yang angker dan misterius di Jepang. Terowongan ini namanya Kiyotaki. Buat sebagian orang Jepang, ini bukan cuma jalan pintas ke Gunung Suci Atago. Ini salah satu tempat yang paling ditakuti di seluruh negeri itu, guys. Tapi di balik cerita hantu wanita putih dan angka sial yang bikin bulu kuduk berdiri, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang selama puluhan tahun sengaja dikubur bukan sama hantu, tapi dikubur sama manusia. Ya nggak mungkin lah hantu bisa ngubur cerita, kan jarang, dia aja muncul aja jarang kan, kayak ngubur dulu cerita kan nggak mungkin. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan hei, takut. Terowongan Kiyotaki ini nih terletak di pinggir barat Kyoto, menghubungkan wilayah Arashiyama di utara dengan desa kecil bernama Sagaki Yotaki. Jalannya ini cuma satu jalur, sempit banget. Kalau ada dua mobil papasan gitu, salah satunya harus ngalah dulu ya, karena cuma satu jalur, guys. Terowongan ini awalnya itu bukan dibangun buat mobil. Jalur ini awalnya bagian dari jalur kereta kecil bernama Atagoyama Railway yang dibangun antara tahun 1927 dan 1928. Fungsinya buat ngangkut peziarah yang mau naik ke Gunung Atago, gunung yang dianggap suci dalam kepercayaan Jepang. Dan jalur kereta ini cuma bertahan sampai tahun 1944. Begitu Perang Dunia Kedua makin memanas, terowongan ini dialihfungsikan jadi pabrik, tempat bikin komponen pesawat buat Mitsubishi Heavy Industries. Posisinya yang terlindung gunung dianggap aman dari serangan udara, jadi makanya dijadikan tempat buat bikin pesawat, komponen-komponen pesawat gitu. Kan ya nggak lucu gitu, lagi bikin komponen pesawat tiba-tiba dibom kan rusak. Jadi kalau di tempat itu kan kehalang gunung, jadi aman. Nah, barulah pada tahun 2007, terowongan ini resmi dibuka buat kendaraan umum. Jadi, terowongan itu sekarang usianya udah hampir 100 tahun, guys. Nah, sekarang gua mau ajak lo balik ke awal cerita ini ke tahun 1927. Waktu terowongan ini pertama kali digali. Konstruksinya dikerjakan oleh buruh yang bekerja dalam kondisi keras banget. Beberapa sumber lokal menyebutkan mereka ini nih budak. Meskipun istilah itu sebenarnya nggak sepenuhnya akurat ya. Secara hukum, mereka dipekerjakan, tapi nyaris tanpa dibayar dan diperlakukan seperti alat. Bukan seperti manusia, kurang lebihnya tuh kayak Romusa lah ya, kayak Romusa di Indonesia gitu. Terus ada laporan soal kematian pekerja selama proses pembangunannya. Sebagian karena kecelakaan kerja, sebagian karena kondisi kerja yang nggak manusiawi. Ini tuh bukan hal yang aneh buat proyek infrastruktur besar di Jepang di era itu, guys. Jadi tuh emang udah biasa gitu memperkerjakan orang tuh sampai setengah mati gitu, sampai mati orangnya. Kayak ya itulah Romusa gitu, guys. Tapi ada satu detail yang jarang banget diangkat di video-video horor tentang Kiyotaki. Sebagian besar pekerja yang meninggal di sini adalah warga Korea katanya. Wah, kayak di Indonesia ya, orang Indonesia dikerja paksa, kalau di Jepang orang Korea ternyata. Di awal abad ke-20, Jepang menjajah semenanjung Korea. Selama periode itu, ratusan ribu orang Korea dipindah secara paksa ke Jepang buat jadi tenaga kerja murah di proyek-proyek besar, termasuk kemungkinan besar proyek pembangunan jalur kereta dan terowongan seperti Kiyotaki. Terus, seorang peneliti bernama Adria de Antoni menulis jurnal akademis khusus soal ini. Terus diterbitin di jurnal Japan Review tahun 2019. Dalam risetnya, dia ini ikut serta dalam tur hantu yang biasa diadain di sekitar terowongan Kiyotaki dan menganalisis kenapa tempat ini jadi begitu terkenal angker. Dan temuannya itu menarik banget. Menurut dia,
warga sekitar terowongan ini secara kolektif melupakan atau lebih tepatnya sengaja nggak membicarakan soal kematian dan diskriminasi yang dialami pekerja Korea di tempat itu. Ingatan itu nyaris hilang dari narasi resminya. Tapi ironisnya justru lewat internet dan cerita hantu yang menyebar dari mulut ke mulut, sejarah itu perlahan digali kembali sama orang-orang yang penasaran sama sisi mistisnya. Karena dari orang-orang yang penasaran sama cerita mistisnya, akhirnya cerita tentang pembangunan ini dan pekerja paksa itu ya terungkap kembali gitu. Jadi, ada satu ironi besar di sini. Orang-orang datang ke Kiyotaki buat cari sensasi ketemu sama hantu. Tapi tanpa sadar, mereka justru jadi salah satu alasan kenapa sejarah kelam soal eksploitasi buruh itu, yang buruh Korea ini, nggak sepenuhnya hilang di telan waktu. Jadi, yang tadinya mau dihilangkan, malah nggak sengaja kebuka lagi kisahnya. Nah, yang bikin Kiyotaki jadi terkenal di seluruh Jepang soal cerita-cerita hantunya, nah sebenarnya ini semua ini nih murni cerita rakyat yang beredar, bukan fakta yang bisa diverifikasi. Yang paling terkenal adalah sosok wanita berbaju putih. Konon, dia muncul di dekat mulut terowongan, kadang berlari ke arah mobil yang berhenti di lampu merah. Bahkan katanya sampai melompat ke atap mobil. Ngeri banget ya guys hantunya ini, kayak kayak begal nggak sih, kayak lompat kayak bajing lompat kalau di Indonesia tuh. Lompat ke atap mobil kan. Udah serem jadi bajing loncat lagi. Ada juga nih legenda soal panjang terowongan yang berubah-ubah setiap kali dilewati. Sebagian orang bilang terowongan ini tuh kadang terasa lebih panjang dari biasanya. Kadang juga lebih pendek tanpa penjelasan yang masuk akal gitu. Dan ini tuh dialami sama orang-orang yang pernah lewat terowongan itu. Dan menariknya ada penjelasan yang lebih membumi gitu, yang lebih masuk akal. Sisi Arashiyama ke Kiyotaki punya kemiringan jalan yang bikin perjalanan terasa lebih cepat. Jadi perubahan panjang ini kemungkinan cuma persepsi, bukan supranatural gitu. Terus nih, ada lagi soal angka 444. Dalam bahasa Jepang, angka 4 dibaca shi, yang bunyinya ini mirip sama kata mati. Nah, ada legenda nih yang bilang terowongan ini panjangnya persis 444 meter atau 444 ya, angka keramat itulah. 3 kali angka sial itu. Padahal kalau dicek-cek dari sumber-sumber yang lebih teliti, panjang aslinya diperkirakan sekitar 500 meter. Jadi angka 444 ini kemungkinan besar cuma mitos yang nempel karena kebetulan aja gitu. Jadi kayak kelihatan serem. Mungkin kayak orang ini salah nyebut atau nggak sengaja ada tulisan 44, jadi kayak wah 44 nih serem nih, panjangnya segini, kayak misterius banget gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak cocokologi gitu guys. Terus ada juga nih cerita soal lampu lalu lintas di kedua ujung terowongan. Karena jalannya cuma muat satu mobil, lampu ini tuh sengaja didesain biar mobil dari satu arah jalan duluan, baru arah satunya lagi. Nah, katanya kadang lampu ini tuh berubah di luar pola normalnya. Kayak gini misalnya, tiba-tiba nyala hijau, padahal harusnya masih giliran arah sebaliknya gitu. Atau tetap merah lama banget walaupun di jalan depan tuh udah kelihatan kosong, udah nggak ada mobil gitu. Nah, beberapa pengendara tuh percaya itu bukan gangguan teknis biasa, tapi sesuatu yang sengaja mancing mereka buat jalan di saat yang salah. Ih, serem banget nggak sih itu? Jadi kayak sengaja mungkin ya hantunya ini mancing biar orang ini jalan dan tabrakan, kecelakaan, di situ jadilah tumbal mungkin. Dan yang sering diomongin di tur hantu malam itu tuh soal jangan pernah lihat kaca spion pas lagi dalam terowongan. Katanya kalau sampai lihat sosok di sana, itu pertanda sial besar bakal dateng. Wah, ngeri nggak tuh kalau ngepasin lewat sono, ngelihat sosok di kaca spion, udah fix sih, tamat lah sudah alkisah kami. Mungkin kayak gitu guys. Sekarang sebelum lo mikir, wah serem banget nih tempatnya, gue mau kasih perspektif lain nih. Terowongan sempit, gelap, sepi, dikelilingi hutan,
Ini kombinasi yang secara alami bikin otak manusia itu waspada berlebihan. Ini bukan cuma soal Kiyotaki. Hampir semua terowongan tua yang jarang dilewati orang di Jepang punya reputasi angker yang serupa. Di podcast Unkani Jepang bahkan menyebut ada banyak banget terowongan berhantu lain di seluruh negeri itu. Bukan cuma Kiyotaki. Jadi kayak semua terowongan yang ada di Jepang yang jarang banget dilewati dan tempatnya itu sepi, itu tuh rata-rata punya reputasi angker dan berhantu, guys. Tapi ini bukan berarti gue bilang semua pengalaman orang di sana itu bohong. Tapi penting buat kita bedain antara pengalaman yang subjektif dan fakta yang bisa diverifikasi. Gitu guys. Sebenarnya yang menarik dari terowongan itu tuh gimana sebuah tempat bisa nyimpen dua lapis sejarah sekaligus. Lapisan pertama yang populer dan gampang dijual yaitu hantu, mitos, dan sensasi. Dan lapisan kedua yang jauh lebih senyap yaitu kisah manusia-manusia yang kerja paksa, mati dalam kondisi yang mengenaskan, dan nyaris dilupakan begitu aja sama sejarah resminya. Ironisnya, rasa penasaran orang-orang ini sama hal mistis itu justru bikin sebagian dari sejarah kelam itu tetap hidup. Ya meskipun lewat jalan yang nggak disengaja. Oke guys, kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita gelap berikutnya.